KPH Provinsi Papua beberapa waktu lalu melakukan sosialisasi HIV/AIDS vaksinasi 3M bersama pemerintah Provinsi Papua selaku mitra kerja di salah satu hotel di Sentani, Kabupaten Jayapura. Ini pada kegiatan sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS antara KPA Provinsi Papua, tamu khusus dan mitra kerja tanggal 24 Agustus tahun 2021 di Jayapura. Yang mulia Ketua MRP Provinsi Papua, yang kami hormati staf ahli kantor Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR Provinsi Papua, anggota Forkopimda Provinsi Papua, Kepala Dinas Provinsi Papua atau yang mewakili, undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, apapun agama kita, mari kita terus mengucap syukur. Karena dalam situasi kita, terutama kondisi kita sudah 2 tahun ini, dengan pandemi ini kita semua masih dipelihara. Mungkin di antara kita ada yang sakit, tapi Tuhan baik, kita kembali sehat dan kita semua bisa berada pada saat ini bersama-sama untuk mengikuti kegiatan sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS antara KPA Provinsi Papua, tamu khusus dan mitra kerja di tempat ini. Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Provinsi Papua yang sekarang ini berbeda dengan yang lalu. Karena sekarang ini saya selaku Gubernur Papua meminta untuk menyelamatkan yang sisa dari yang tersisa. Dan hal ini sangatlah penting karena mengingat persoalan kita saat ini sangat berat. Tentang kinerja KPA Provinsi Papua selama 3 tahun terakhir ini. Waktu kami memberikan kesempatan kepada Ketua KPA Provinsi Papua, Pak Yan Matuan, dipersilakan. Bapak Gubernur Provinsi Papua dan mewakili Ibu Staf Ahli Gubernur yang luar biasa, terima kasih atas sambutannya. Yang terhormat Bapak Pangdam Cendrawasih yang bisa berkenan hadir di sini, yang bisa bersama-sama dengan kita di sini. Juga yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua atau mewakili, luar biasa. Tuhan berkati dan panjang umur untuk bersama-sama pada kesempatan ini. Yang juga tak lupa rasa hormat saya kepada tamu-tamu khusus saya. Sejak tahun 2016 hingga tahun ini, saat ini kami tetap sama-sama, kami tetap berjuang untuk mempertahankan hidup. Luar biasa, Tuhan memberikan panjang umur. Singkat cerita, berkenan biasa perkenalkan nama saya Yan Matuan sebagai Ketua Harian KPA Provinsi Papua atau Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua. Saya sebagai Ketua Harian dan Ketua Umum dalam hal ini Bapak Gubernur Provinsi Papua, dan selamat datang juga Bapak Staf Ahli Presiden, Akademisi Pak Laus Lumayong. Terima kasih. Puji Tuhan, saya tidak banyak bicara. Saya langsung saja menuju ke fokus untuk presentasi sedikit. Kira-kira kerja-kerja KPA sejak tahun 2019 sampai saat ini seperti apa. Terus berlanjut tiap hari ambulans bunyi terus sehingga dia bisa mengeluarkan kata-kata ini secara spontan. Selamatkan yang sisa dari yang tersisa. Menjadi kami tempatkan khusus pelayanan khusus dengan pelayanan kasih dan doa bersama. Kegiatan beberapa poin sudah dilakukan di Expo Waena. Kita memberikan transaksi internasional. Artinya kita pergi ke lapangan, dengarkan apa di suplemen. Terima kasih dari Sekretariat Khusus.
lingkungan di tamu khusus kita dia sekarang sudah cantik sekali. Ini sebelum ya ada di Brau sana. Nah sekarang ini sebelumnya dia sudah bukan sedikit cantik ya, tadinya ini dia bisa main HP, tadi tidak bisa, dia bisa senyum. Kami sudah masuk, filsuf lampu di hutan sudah masuk Bapak Ibu. Nah, ini sedang ini sebelum sesudah. Iya, itulah yang kita alami sejak 2019 dan awal tahun 2020 sampai kita berada pada pertengahan tahun 2021. Situasi ini menunjukkan bahwa kita harus objektif, kita harus rasional. Apakah COVID is everything? Apakah pandemi COVID ini adalah segala-galanya? Sampai kita mencurahkan pikiran, kebijakan, regulasi, anggaran, bahkan hari ini pemerintah masih terus berpikir untuk bagaimana membiayai semua upaya-upaya dalam penanganan pandemi COVID. Ada sebagian negara di dunia yang mereka konsisten, mau COVID silakan, tetapi yang lain juga harus mendapatkan perhatian yang sama. Oleh sebab itu kita juga harus objektif, kita harus juga rasional di Provinsi Papua dan juga mungkin Papua Barat dan Indonesia Timur secara umum ya, sebagai wilayah-wilayah yang sangat kritis terkait dengan masalah kesehatan. Ini perlu dilakukan sebuah evaluasi kembali terhadap sejauh mana pemerintah kita mampu menangani masalah kesehatan. Kesehatan yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar pandemi COVID yang kita hadapi, tetapi semua yang menjadi persoalan-persoalan kesehatan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, saya berterima kasih kepada saudara yang memberikan semacam peringatan, warning kepada kita bahwa COVID penting, tetapi pekerjaan-pekerjaan kesehatan yang lain juga penting. Di Pak Laus, staf ahli kepresidenan yang kita biasa ketemu di pos COVID, tapi hari ini kita ketemu di dunia persilatan HIV. Terima kasih banyak Bapak ada di sini juga. Tadi sudah memberikan dukungan dan saya bilang itu sudah HIV, itu sudah HIV yang tadi disampaikan oleh Bapak Laus. Itulah upaya pencegahan dan pengendalian HIV. Yang saya hormati Bapak Pangdam 17, Cendrawasih atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolda atau yang mewakili. Terima kasih karena kebersamaan kita juga saling topang, saling mendukung di pengendalian COVID, dan hari ini sama-sama juga kita ada di upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS bersama tamu-tamu kita. Ini saya pikir kesempatan yang luar biasa sekali, sangat bagus sekali. Saya review sedikit. Tadi ada satu pertanyaan yang disampaikan Pak Matuan terkait data. Benarkah data yang tadi 94.000 sekian-sekian itu? Nah, kita mengumpulkan data ini sejak tahun 1992. Jadi zaman dulu. Kita kumpul dari setiap kabupaten kota yang melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Kumpul, kita tambah dia. Bulan kemarin tambah bulan ini punya berapa, kita kumpul semua sampai dengan hari ini punya yang kita keluarkan seperti data yang tadi disampaikan. Saya mohon maaf Pak Yan, karena beberapa waktu lalu saya punya HP ini kena hacker, kena bajak, jadi semua grup-grup itu hilang. Sebenarnya kita bisa support atau dukung info, bukan infografis ya, info epidemiologi HIV, karena lembaran kedua itu seperti tadi yang dipaparkan, lembaran keduanya itu mengisikan tentang data yang kita kumpul sejak tahun 1992 sampai dengan hari ini. Itulah sekian banyak dan sebaran menurut kabupaten kota. Jadi berdasarkan data itu juga teman-teman KPA baik di provinsi maupun kabupaten bisa melihat itu untuk terus melakukan pelayanan intervensi. Tadi benar Pak Yan, jadi
menjangkau yang jauh di sana, yang susah dijumpai oleh tenaga kesehatan, untuk bawa kemari, mendekat ke pelayanan untuk dicek dulu semua hal terkait kesehatannya. Apakah di dalam badan ini ada virus HIV, ataukah di dalam badan ada bibit TBC kah, bibit malaria kah, atau kusta kah, atau kita orang di pantai biasa bilang kaskado kah. Dicek semua supaya kita bisa ketemu masalah-masalah yang ada di dalam badan, kemudian diberilah pengobatan sesuai penyakit yang mampu untuk supaya orang tidak kena. Caranya bagaimana? Kalau Anda bicara kayak saya tadi, saya penyintas COVID, karena saya tidak malu, saya sampaikan, saya kena COVID, saya penyakit jantung, saya sampaikan, karena saya pikir hanya itulah yang bisa menyelamatkan orang lain. Ini rekan-rekan yang saya sampaikan kepada rekan-rekan terkasih yang penyintas, selalu optimis, jangan mau kalah dengan situasi. Tadi rekan-rekan kita penyintas nyampaikan pernah tahun 2020 ya Pak ya, yang tadi yang sampaikan ini pernah drop bisa naik lagi. Nah, itu salah satu keajaiban. Padahal tahun 2020 kita itu konsentrasi dengan COVID, masih bisa hidup kok. Kenapa tidak? Tadi Bapak Gubernur menyampaikan menyelamatkan yang sisa, kan itu Pak ya. Percaya. Kemudian saya mungkin ini terutama kepada pemerintah daerah, mohon izin Ibu dan Sekadis, apa tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan kita penyintas, mohon dikasih sebagai masukan agar kita walaupun memang COVID, istilahnya konsentrasi kita masih tetap diperhatikan sehingga mereka tidak ditinggal. Apa yang keinginan oleh Bapak Gubernur untuk menyelamatkan yang sisa bisa diselesaikan. Demikian mungkin yang perlu kami sampaikan. Sebagai mohon maaf kami karena Bapak Pangdam tidak bisa hadir. Terima kasih. Shalom. Tapi ingat, rencana Tuhan adalah rencana yang mendatangkan kebaikan. Ya. Yang kedua dan yang terakhir, mungkin saya tidak panjang lebar, untuk rekan-rekan di depan saya, yang kedua, tetap kuat dalam Tuhan dan berpegang teguh kepada pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena rambut di kepala kita itu saja dihitung Tuhan. Kalau burung pipit di udara saja dipelihara Tuhan, apalagi kita. Demikian pesan-pesan yang ingin saya sampaikan. Semoga kita tetap kuat. Terima kasih. Salam. Atas sambutannya sekaligus penguatan kepada tamu-tamu khusus kita yang ada di Provinsi Papua ini. Untuk selanjutnya mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kami mempersilakan kepada Pendeta Hisage. Firman-Mu sudah memeteraikan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Rasul Paulus mengatakan bahwa firman Allah adalah kekuatan Allah. Ketika kami duduk di hadapan-Mu, ketika kami mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami, maka ada kekuatan itu menjadi jaminan. Kekuatan Allah itu menjadi kekuatan, menjadi sumber hidup di dalam hidup kami. Mati maupun hidup ada di dalam tangan Tuhan. Sosialisasi HIV/AIDS vaksinasi 3M dihadiri staf ahli bidang kemasyarakatan
dan Sumber Daya Manusia Seta Provinsi Papua, Elsie Rumbekwan, staf ahli Kepresidenan Bidang Urusan Polhukam, Laus Deo Calvin Romayom, Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang menangani HIV/AIDS, TBC dan malaria Dr. Berry, perwakilan MRP, perwakilan Pangdam 17 Cendrawasih dan Kapolda Papua, serta tamu undangan, juga para ODA mengikuti sosialisasi tentang 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Seta Provinsi Papua, Elsie Rumbekwan, mengatakan Dinas Kesehatan Provinsi Papua sebagai perpanjangan tangan dengan rela terlibat dalam kegiatan sosialisasi HIV/AIDS yang diadakan KPA Provinsi Papua. Dengan berbagai upaya kerjasama meskipun kita dilanda pandemi COVID-19, KPA Papua tetap eksis melakukan berbagai terobosan untuk melayani masyarakat hingga ke pelosok pedalaman Papua. Mewakili Bapak Gubernur, pemerintah Provinsi Papua, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Dinas Kesehatan sebagai tangan kanan atau kepanjangan tangan dari pemerintah Provinsi Papua, dan juga beliau-beliau yang dengan sukarela memberikan diri untuk terlibat dalam program penanggulangan HIV/AIDS dengan terlibat di dalam komisi KPA untuk apa yang telah dilakukan. Meskipun kita dari tahun lalu tiba-tiba kita dikagetkan dengan satu wabah yang membuat kita, pemerintah, masyarakat menjadi kaget, sehingga banyak sekali sisi-sisi dari kehidupan kita di bidang ekonomi dan sosial itu menjadi lumpuh. Tetapi teman-teman ini dengan tidak melupakan tugas pokok apa yang telah digariskan di dalam program untuk menyelamatkan orang-orang Papua, terutama saudara-saudara kita yang terpapar, yang sebelum adanya COVID ini telah terpapar dengan virus HIV/AIDS. Terima kasih untuk semangat yang terus dibangun, perhatian yang tidak berkurang. Ketika badai ini sudah mulai reda, semangat itu ditimbulkan kembali, dan terima kasih sudah mengakses begitu banyak kemajuan teknologi yang diaplikasikan di dalam pengabdian untuk membantu saudara-saudara kita tamu khusus ini, untuk meskipun mereka berada dalam keadaan seperti ini, tetapi semangat hidup itu tetap ada, dan semangat hidup itu juga harus ditunjukkan dengan sikap yang lebih produktif. Jadi titipan pesan saya mewakili Bapak Gubernur untuk saudara-saudara kita, HIV/AIDS itu jangan sampai mematahkan semangat untuk hidup, semangat untuk hidup, semangat untuk berproduktif di dalam masyarakat, menjadi berguna, mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang berguna, memberikan sumbangan, meskipun berada dalam situasi ini, tetap harus berkarya untuk kemajuan tanah ini, kemajuan keluarga, kemajuan masyarakat, dan juga untuk kemajuan di dalam perilaku mereka dalam hidup bermasyarakat. Saya juga menitip pesan bahwa jangan sampai virus ini mematikan untuk kreativitas mereka. Sebelum kena virus ini pasti ada keahlian yang dimiliki. Keahlian itu sambil minum obat, disiplin, tingkatkan keahlian itu, tetap lakukan keahlian itu menjadi sumber ekonomi. Sebab hidup yang kreatif itu bisa memberikan semangat hidup yang lebih besar kepada mereka. Kalau cuma minum obat saja tidak bikin apa-apa juga, nanti ini kita manusia, kita pasti langsung rasa dosa sudah tidak berguna. Tapi kalau tetap melakukan sesuatu yang menghasilkan,
dan itu bisa berdampak baik pada orang lain, itu bisa memberikan semangat hidup untuk lebih bahwa dalam keadaan seperti ini saya masih berguna. Jadi Firman bilang kita itu berharga di mata Tuhan, dan manusia itu makhluk yang berguna karena Tuhan mengutus kita untuk, Tuhan bilang jadi kelolalah bumi ini, kuasailah bumi ini. Kuasai berarti kita harus kelola. Jadi kita harus jadi berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Demikian yang bisa saya katakan. Tetap semangat, bersyukur, disiplin, jadi berguna untuk orang. Dinas instansi teknis itu dia yang eksekutor dari kebijakan pemerintah, begitu. Jadi pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi, Bapak Gubernur melalui Bapeda Keuangan, setelah diusulkan programnya dari instansi teknis itu uangnya diturunkan. Instansi teknis bersama dengan KPA itu berdasarkan evaluasi perkembangan yang ada, mereka lebih memahami apakah ini penting atau tidak. Iya kan? Kalau penting menurut mereka mengusulkan, dan itu mereka yang menganggarkan di dalam. Dan pemerintah dalam hal ini Bapak Gubernur, Bapeda, Keuangan prinsipnya setuju saja, karena yang tahu persis adalah instansi teknis dan juga usul dari teman-teman di KPA. Nanti kalau untuk penjelasan itu setuju dan tidak setuju, yang lebih teknis yang harus menjawab. Mengusulkan sesuatu, data itu memegang peranan penting, sehingga data itu harus akurat. Bila perlu ditampilkan per kabupaten kota, sehingga begitu kita mengusulkan dana pembiayaan dengan perencanaan yang matang, kita membutuhkan obat sekian banyak untuk kabupaten kota A misalnya. Itu bisa dijelaskan secara medis bisa menjelaskan, teman-teman di kesehatan bisa menjelaskan sebanyak ini karena dia harus minum begini. Jadi kita membutuhkan sampai 1 tahun sebanyak ini stoknya, sehingga mereka mengusulkan anggaran dan mempertanggungjawabkan pengusulan dari KPA itu bisa diterima. Artinya kan orang di Bapeda, di Keuangan itu kan tidak sekolah kesehatan. Yang sekolah kesehatan adalah beliau. Tapi kalau penjelasan itu masuk di akal mereka itu. Jadi teman-teman KPA, data itu penting. Data penting. Kalau kita mau mengusulkan sesuatu untuk tahun 2022, maka persiapannya sudah harus dilakukan dari Januari, Februari, Maret itu sudah harus ada dan sudah harus diusulkan, sehingga teman-teman di Dinas Kesehatan Provinsi itu merekap itu, dan itu menjadi usulan dinas ke bagian anggaran untuk diputuskan untuk dana KPA, operasional KPA atau penanggulangan HIV/AIDS di tahun berikutnya. Demikian ya. Dinas Kesehatan Provinsi Papua selaku perpanjangan tangan pemerintah yang menangani HIV/AIDS, TBC, dan malaria, Dr. Berry mengatakan, prinsipnya dalam pencegahan dan pengendalian penularan HIV/AIDS di Provinsi Papua, perlu berbagai upaya untuk memutus mata rantai penularan virus mematikan ini dengan memperbaiki kualitas hidup dari mereka yang sudah terinfeksi HIV. Sedangkan mereka yang sudah terinfeksi HIV ini bukan akhir dari segalanya, namun memperkuat diri dengan menjaga eksistensi diri dan dukungan dari berbagai aspek, yakni spiritual, sosial, ekonomi, kesehatan, dan aspek lainnya. Tinggal di dalam hak mendapat kesembuhan dari Tuhan. Membedakan pertimbangan pikiran hati. Kau pikir kita terus Tuhan Allah. Jadi pada prinsipnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian penularan HIV/AIDS di Papua secara khusus kita, maka memang harus perlu berbagai upaya untuk bisa memutuskan, yang pertama memutuskan rantai penularan, kemudian juga yang kedua adalah memperbaiki kualitas hidup dari mereka yang terinfeksi oleh virus ini. Jadi boleh kita katakan bahwa terpapar dengan HIV/AIDS ini bukan berarti akhir dari segala-galanya, tidak. Justru itu adalah satu
situasi di mana untuk memperkuat kita bahwa kita sebenarnya tetap bisa. Nah, tetap bisa, jadi dalam hal ini adalah eksistensi kita sebagai orang yang terpapar COVID ataupun keluarga dari yang terpapar COVID ini untuk tetap terus harus hidup. Nah, untuk itu dukungan-dukungan yang diperlukan harus ada, harus tersedia. Dan dukungan itu pun dari berbagai aspek. Dukungan dari aspek sosial, aspek spiritual, ya, aspek ekonomi, kemudian aspek kesehatan dan juga aspek-aspek lainnya sesuai dengan sendi-sendi kehidupan yang ada. Nah, terkait dengan salah satu yang saat ini sangat membantu untuk recovery teman-teman kita yang terpapar, saudara-saudara yang terpapar adalah dengan Purtiar Placenta. Nah, selama Purtiar ini kita posisikan dia sebagai suplemen untuk mendampingi obat utama yaitu ARV, maka saya pikir itu tidak ada kendala. Sama seperti halnya beberapa waktu lalu kita punya produk-produk lokal Papua yang sebenarnya sangat bagus suplemen, yaitu kayak buah merah, juga ulat-ulat sagu yang diproduk, kemudian kita punya ikan gabus yang bisa diolah menjadi protein yang tinggi. Nah, itu pun ceritanya sama dengan Purtiar Placenta ini. Nah, oleh sebab itu ke depan supaya dia bisa lebih lancar, lebih mudah untuk diakses dalam arti pengadaannya melalui penyediaan anggaran, melalui stok barangnya, kemudian dalam distribusinya, maka itu harus masuk dalam sebuah metode perencanaan kerja. Perencanaan kerja itu berarti harus terprogram supaya itu dia bisa terlaksana secara baik dan juga bisa dipertanggungjawabkan secara baik juga, sehingga tidak menimbulkan masalah. Nah, tetapi ingat, tetap dalam upaya pengendalian HIV sampai saat ini sesuai kebijakan pemerintah kita tetap masih mengacu kepada obat utama, obat ARV yang kemudian bisa ditemani atau didampingi dengan suplemen itu Purtiar Placenta yang selama ini sedang kita jalankan ini, dan itu bisa sangat membantu sekali untuk masyarakat kita, saudara-saudara kita yang memang membutuhkan recovery yang cepat ya, recovery yang cepat karena dengan situasi COVID yang ada ini, maka daya tahan tubuh itu sangat dibutuhkan. Daya tahan tubuh sangat dibutuhkan untuk kita bisa mengendalikan penularan COVID. Nah, untuk saudara-saudara kita yang terpapar HIV ini, yang jadi persoalan besar adalah daya tahan tubuhnya drop atau turun atau rusak oleh si virus HIV. Maka ini harus cepat diatasi. Caranya tadi adalah dengan segera berobat untuk mendapatkan akses ARV dan juga didampingi dengan suplemen kita Purtiar sehingga recovery-nya akan lebih cepat dan lebih bagus pemulihannya. Itu yang mungkin saya kasih catatan. Kalau memang untuk penganggaran, artinya anggaran yang berasal dari pemerintah ataupun dari lembaga-lembaga lain, mitra-mitra kerja kita misalnya, maka itu harus masuk dalam perencanaan, harus masuk dalam struktur perencanaan kerja Komisi Penanggulangan AIDS Papua, sehingga itulah yang nanti kita dorong dalam pengusulan anggaran, bahwa sudah direncanakan untuk belanja sekian banyak untuk mereka yang ini yang memerlukan di mana saja berada, sehingga itu akan menjadi sesuatu yang legal dalam arti perencanaan anggarannya. Nah, itu yang mungkin bisa membantu teman-teman. Mungkin dari sekarang kita sudah mulai desain itu untuk katakanlah perencanaan anggaran untuk tahun yang akan datang, sehingga semua kebutuhan teman-teman masyarakat kita, saudara-saudara kita yang terpapar atau yang berkebutuhan khusus ini bisa terpenuhi seperti itu. Staf tenaga ahli Kepresidenan Bidang Urusan Polhukam dan HAM, Laos Deo Calvin Romayom, mengapresiasi kerja keras KPA Provinsi Papua di masa pandemi COVID-19, namun turun ke daerah untuk melakukan pelayanan kemanusiaan. Menurut Romayom, persoalan kesehatan Papua tidak bisa dilihat hanya sebatas isu COVID-19, namun yang urgent adalah masalah HIV/AIDS yang sudah hampir 20 tahun terakhir melanda dunia. Sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB, yang memberikan
sebuah ruang kepada masyarakat Papua melalui hadirnya KPA Provinsi Papua, terutama teman-teman yang bekerja di KPA sudah sangat bekerja dengan sangat luar biasa, sangat maksimal, dan saya melihat banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat Papua, walaupun dalam 1,5 tahun, hampir 2 tahun ini pandemi COVID-19 lebih mendominasi isu kesehatan. Ya, kita tahu bahwa proses pandemi COVID-19 ini ditetapkan ya sebagai sebuah masalah global. Tentu Indonesia dan Papua juga berdampak langsung. Walaupun demikian, saya melihat bahwa persoalan kesehatan di Papua ini tidak bisa hanya dilihat sebatas isu COVID ya. Hari ini sebuah inisiatif ya yang luar biasa dilakukan oleh KPA Provinsi untuk melaporkan apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dilakukan dengan menghadirkan tamu khusus kita atau ODA yang kita cintai ini. Tentu ini satu kerja yang tidak mudah. Ini kerja yang sangat luar biasa, walaupun kita tahu tantangannya cukup berat. Karena kita punya wilayah jangkauan yang dilaporkan Pak Ketua KPA, Pak Yan Matuan, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat, bahkan menjangkau semua masyarakat Papua atau orang dari luar Papua sekalipun yang ada di Papua tetap mendapatkan pelayanan. Satu hal yang juga dilaporkan oleh KPA bahwa pandemi COVID-19 ini cukup menyita perhatian kita sampai kita lupa bahwa penyakit atau permasalahan kesehatan yang paling urgent yang sudah dikerjakan 20 tahun bahkan hampir 30 tahun lebih ini adalah HIV/AIDS. Dan oleh karena itu hari ini dari teman-teman dari Kodam, ya, dari Polda, dari Provinsi Papua sendiri melalui staf ahli yang hadir, Dinas Kesehatan sendiri, Dr. Berry dan juga semua teman-teman yang hadir, kita sama-sama ingin memastikan bahwa penanganan HIV/AIDS ini akan menjadi sebuah prioritas yang tidak boleh dilupakan sekalipun pandemi COVID-19 ini masih tetap mendominasi isu kesehatan di dunia, di Indonesia, dan secara khusus di Papua. Dalam penyampaian saya juga di dalam forum ini, dalam sosialisasi ini, saya menyampaikan bahwa kenapa COVID yang hanya 1,5 tahun sampai 2 tahun terakhir ini saja pemerintah bisa bangun rumah sakit COVID. Kenapa persoalan HIV/AIDS yang sudah berpuluh-puluh tahun kita belum punya rumah sakit di Papua sampai saat ini? Bahkan saya juga mendapatkan informasi bahwa alat-alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan mendukung proses-proses penanganan HIV/AIDS bagi masyarakat kita, ini kita masih kocar-kacir, masih pinjam sana, masih lari ke sana, dan beberapa klinik yang ada di Kota Jayapura misalnya, City Fort ya terutama. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya berpikir untuk penanganan HIV/AIDS di Papua harus kita serius dan harus kita buat regulasi khusus untuk melindungi sebuah upaya untuk menyelamatkan orang Papua yang kita lihat jumlahnya semakin hari semakin berkurang. Jika kita bandingkan dengan Papua Nugini, kita bandingkan dengan provinsi-provinsi lain di bagian barat Indonesia, angka kematian di Papua persentasenya lebih besar dibandingkan angka kelahiran. Oleh sebab itu, KPA memberikan sebuah orientasi, KPA memberikan sebuah visi bahwa tidak boleh kita melihat KPA sebelah mata,
atau kerja-kerja yang dilakukan oleh KPA hanya sebatas KPA, tetapi kita butuh keterlibatan dari semua pihak. Kita butuh keterlibatan polisi, kita butuh keterlibatan TNI, kita butuh keterlibatan kejaksaan, kita butuh keterlibatan dinas kesehatan, BUMN, semua komponen masyarakat adat, agama, kita semua, supaya kita bisa bersama-sama memastikan bahwa 5-10 tahun ke depan kita bebas dari HIV/AIDS. Saya juga tadi menyampaikan bahwa HIV/AIDS itu bukan hanya sebatas persoalan kesehatan, tetapi persoalan HIV/AIDS ini juga persoalan mindset kita, indeks pembangunan kita yang rendah, dan dampak daripada itu juga memberikan dampak bagi perilaku sosial bagi masyarakat kita, baik yang ada di perkotaan sampai yang ada di kampung-kampung. Dengan demikian, dalam kesempatan ini, saya sebagai akademisi dari Universitas Cendrawasih, juga sebagai pemerhati pembangunan di tanah Papua, juga beberapa waktu lalu sebagai tenaga ahli di kantor staf presiden, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk harus mendukung program-program KPA, secara khusus bagi pemerintah provinsi, DPR Provinsi Papua. Kita perlu melihat regulasi-regulasi yang harus memberikan dampak, memberikan perlindungan terhadap perjuangan dari perjuangan kemanusiaan dari semua teman-teman yang ada di KPA. Kita juga perlu memberikan dorongan kepada Majelis Rakyat Papua, baik Pokja Adat, Pokja Agama, Pokja Perempuan, untuk harus melihat KPA sebagai mitra strategis dalam melakukan proteksi di bidang kesehatan, tetapi juga proteksi dari sisi kebijakan yang harus memihak. Kalau hari ini para tamu khusus kita, ODA, tidak mendapatkan pelayanan, ini harus kita lihat dan kita atasi secara bersama-sama. Terakhir dari saya ingin juga menyampaikan bahwa sosialisasi tentang HIV/AIDS memberikan penguatan kepada ODA, tetapi juga vaksinasi ya yang terus masih diperjuangkan oleh pemerintah. Tentu ini kita terus harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat kita, tidak hanya saja kepada komunitas masyarakat yang sehat lah begitu ya, tapi juga komunitas masyarakat kita yang sedang mengalami baik HIV/AIDS atau penyakit-penyakit yang dianggap berat lainnya. Tentu sosialisasi ini harus dilakukan secara merata, tidak boleh ada diskriminasi atau diskriminatif, tidak boleh ada perlakuan-perlakuan yang membeda-bedakan antara ODA dengan yang lainnya, terutama dalam pelayanan kesehatan secara khusus untuk menangani COVID-19 dimulai oleh semua lapisan masyarakat kita. Ada banyak persoalan Papua yang belum terselesaikan seperti masalah malaria, TBC, dan HIV/AIDS. Ditambah lagi virus corona saat ini membuat semua aspek terancam lumpuh. Padahal ada masalah HIV/AIDS yang sudah usia kerjanya masuk 20 tahun tidak mendapat perhatian dari pemerintah, seperti membangun satu rumah sakit untuk melayani pasien orang dengan HIV/AIDS atau ODA di tanah Papua. Untuk itu, para pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian serius di bidang kesehatan di Papua. Damai sejahtera dari Allah Bapa akan turun bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus. Dengan acara Bapak KPA saudara-saudara di dalam
Dari Sentani Kabupaten Jayapura, tim liputan Papua News melaporkan.